أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi sahabat Quran dengan saya di sini untuk mempelajari tahsin Al-Qur'anul Karim yang mudah-mudahan setiap pertemuan yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin diistiqomahkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dan juga tak lupa untuk mengkaji isi Al-Qur'an, dan terutama untuk pertemuan-pertemuan kita akan terus dikaji kaitan dengan tahsin Al-Qur'an dan juga mempelajari tentang tajwid Al-Qur'an. Dengan demikian, selamat menyimak. Sahabat Quran sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tahsin Al-Qur'an. Dan setelah di pertemuan yang sebelumnya kita bahas berkaitan dengan kesalahan-kesalahan umum dalam bacaan Al-Qur'an, ada 4 diantaranya sudah kita bahas. Bagi yang belum melihatnya boleh nanti di review di videonya di minggu yang lalu insyaallah. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu materi masih berkaitan dengan tahsin Quran, yaitu cara membaca basmalah dan ta'awud baik di awal surat, di pertengahan surat, ataupun membaca ta'awud dan basmalah yang disambungkan dengan awal surat, atau misalkan dari surat kemudian membaca basmalah dan membaca surat lagi. Bagaimanakah cara kita untuk membaca setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dan diawali dengan kalimat ta'awud dan juga kalimat basmalah. Nah, dalam membaca bismillah atau basmalah dan ta'awud dalam Al-Quranul Karim, yang kita temukan bahwa ada beberapa hukum diantaranya 4 macam atau 4 cara membaca ta'awud dan basmalah. Yang pertama, ada yang disebut dengan qat'ul jami'. Yang kedua, ada yang disebut dengan waslul jami'. Qat'ul jami', ada waslul jami'. Yang ketiga, ada yang disebut dengan waslul awal. Wathani wa qat'us tsalis. Bithani wa qat'us tsalits. Dan yang keempat, ada
cara membaca ta'awudz itu dengan qat'ul awal wa wasl tsani qat'ul awal wa wasl tsani bitsalits. Maksudnya apa? Qat'ul jami artinya itu adalah memutus semua bacaan. Artinya bacaannya dibaca sesuai dengan urutannya. Ta'awudz berhenti, basmalah berhenti, kemudian dilanjutkan dengan surat. Jadi satu-satu dibacanya. Contohnya begini, kita baca di surah Al-Ikhlas saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dibacanya satu-satu, yaitu basmalah, yaitu ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu qat'ul jami. Maknanya memutus semuanya. Memutus semua bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada waslul jami'. Kalau waslul jami' ini kebalikan dari qat'ul jami'. Artinya menyambungkan semuanya. Apa yang disambungkan? Membaca ta'awudz, membaca basmalah, dan membaca surat itu dilangsungkan. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu disatukan misalnya. Jadi ketika nafas kita dirasakan cukup untuk membacanya, maka cara membaca ta'awudz dan basmalah ini silahkan dilakukan. Nanti kita bahas tentang kesalahan atau tentang hal-hal yang tidak dibolehkan ketika membaca ta'awudz dan basmalah bersama dengan surat. Yang ketiga, cara membaca ta'awudz dan basmalah adalah waslul awwali bitsani wa qat'ut tsalits. Menyambungkan yang pertama dengan yang kedua, wa qat'ut tsalits, dan memisahkan, memutuskan yang ketiga. Jadi yang pertama, ta'awudz dan basmalahnya disatukan, dibacanya, diwasolkan, disambungkan, dan untuk suratnya itu dipisah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu. Waslul awal bitsani wa qat'ut tsalits. Menyambungkan antara ta'awudz dengan basmalah dan memisahkan dengan surat. Dua disambungkan dan satu dipisah. Dan yang ketiga yaitu qat'ul awwali wa waslul tsalits bitsani. Memutuskan yang pertama, ta'awudznya dipisah, dan basmalah dengan surat kemudian disambungkan. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu contoh yang seharusnya.
Jadi keempat hukum ini atau keempat aturan untuk membaca basmalah dan ta'awudz itu dengan disambungkan, dengan disatukan itu diperbolehkan. Satu, dengan memutus semuanya. Dua, dengan menyambungkan semuanya. Yang ketiga, dengan menyambungkan yang ta'awudz dan basmalah dan memutuskan atau dan memisahkan dengan surat. Dan yang keempat, memutuskan ta'awudz kemudian basmalah dan surat dibaca beriringan. Itu diantara hukum atau aturan membaca ta'awudz dan basmalah bersama dengan surat. Kita ulangi. Yang pertama, boleh dibaca dengan seperti ini, qat'ul jami', memutuskan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Satu. Yang kedua, waslul jami', menyambungkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu menyambungkan yang pertama dan kedua dan memutuskan yang ketiga. Ta'awudz dan basmalah disatukan, diwasalkan, dan surat dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan yang terakhir, memisahkan ta'awudz, kemudian basmalah dan surat disatukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu yang diperbolehkan. Baik, itulah cara membaca ta'awudz, kemudian basmalah dan juga surat. Ada 4 caranya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana ketika kita membaca surat, kemudian basmalah dan surat lagi. Bagaimana tata cara bacanya? Apakah ada ketentuan? Apakah boleh misalkan surat dan basmalah disatukan, kemudian baca lagi surat? Ataukah memang hukumnya tidak boleh membaca surat, kemudian basmalah disatukan, dan surat lagi? Kita akan bahas. Selanjutnya yang kita bahas adalah seperti yang tadi disampaikan, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara membaca surat, basmalah, kemudian surat lagi. Ketentuannya ada 3. Yang pertama adalah waslul jami', artinya memutus semuanya. Maaf, bukan memutus tapi menyambung semuanya. Contoh misalkan dalam bacaan di 4 surat terakhir ketika surah Al-Lahab masuk ke surah Al-Ikhlas, di ayat terakhirnya ini waslul jami', menyambungkan semuanya. Fi jidha hablum mim masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di kalimat di sana kita akan tulis fi jidha hablum mim masadin, kemudian lanjut ke bismillah, kemudian selanjutnya masuk kita ke surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Oke, kita singkat saja bismillah seperti ini. Min masad. Kenapa dibacanya mim masadim bi? Karena ini ada kasratain bertemu dengan ba, maka ketika dibaca dia menjadi dengung dan dimasukkan ke huruf ba, disebut dengan bacaan iqlab. Kita ulang bacanya.
fi jidha hablum min masadim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Itu cara baca yang pertama, waslul jami'. Cara baca yang kedua adalah qat'ul awwali wa waslu tsani wa waslu tsani bitsalits. Atau memutuskan, memotong yang pertama, kemudian menyambungkan yang kedua dan yang ketiga. Artinya, surat yang terakhir kita baca, di ayat terakhirnya kita akan putuskan sampai di situ, dari bismillah kemudian ke surat selanjutnya itu dibaca wasal. Contoh, fi jidha hablum min masad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Tuh, sama bacaannya. Dari sini selesai. Kemudian bismillah dan kulhunya kemudian disambungkan. Memotong yang pertama, kemudian menyambungkan yang kedua dan yang ketiga. Dan terakhir, yang ketiga, cara membaca basmalah di antara dua surat adalah qat'ul jami'. Kalau ini kebalikan dari yang pertama. Memutus semuanya. Bagaimana cara bacanya? Contoh, fi jidha hablum min masad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Itu ketentuan. Ada yang tidak boleh cara baca, ini yang dilarang, yaitu dengan menyambungkan ayat terakhir dengan basmalah kemudian dipotong lalu dilanjutkan ke ayat selanjutnya, ke surat berikutnya. Itu yang tidak boleh. Contoh dalam ayat, misalkan kalimatnya dalam fi jidha saja, fi jidha langsung masuk ke bismillah, fi jidha hablum min masadim bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika ayat terakhir dalam surah Al-Lahab misalkan ini disambungkan dengan basmalah kemudian dia berhenti di basmalahnya, maka khawatirnya ada yang menyangka bahwa bismillah masuk dalam bagian surah Al-Masad atau surat-surat yang lain di akhir ayatnya. Makanya dilarang, tidak boleh mewasalkan antara surat, akhir surat dengan basmalah. Kalaupun mau diwasalkan, boleh dengan cara diwasalkan semuanya, atau boleh dengan memutus yang pertama, memotong yang pertama, baru kemudian bismillah dan surat selanjutnya dibaca secara wasal. Dan yang ketiga pilihannya adalah dengan qat'ul jami', diputuskan semuanya, supaya tidak ada kesan bahwa surat-surat tersebut bersambung antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah cara kita untuk membaca basmalah dan ta'awud. Jadi sekali lagi, ta'awud, basmalah dan surat boleh dibaca beriringan, boleh diwasalkan. Ta'awud, basmalah dan juga surat boleh dibaca secara terpisah. Ta'awud, basmalah dan surat, ta'awud basmalahnya boleh diwasalkan dan kemudian suratnya dipisahkan. Dan untuk cara membaca basmalah yang ada di antara dua surat, ketentuannya boleh disambungkan semuanya, surat, basmalah, surat lagi. Kemudian boleh juga dipotong di ayat yang pertama atau di surat yang pertama, kemudian menyambungkan basmalah dengan surat berikutnya. Dan pilihan ketiga yaitu memotong atau memutus masing-masing bagian. Surat ini akhir ayat diputus, baca basmalah, kemudian baca lagi surat.
Dan diperhatikan, yang tidak boleh adalah membaca surat kemudian diwasalkan ke basmalah dan berhenti kemudian mewasalkan kembali dengan surat berikutnya. Itu yang tidak boleh, karena khawatirnya basmalah dianggapnya masih bagian dari surat yang sebelumnya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kemudahan kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bertemu dengan salah satu materi tentang makharijul huruf, tentang tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.